silakan duduk Mbak. Iya, saya duduk ya Bu ya. Iya. Ya, dengan Mbak siapa nih? Nama saya Tania Eka Safitri, bisa dipanggil Tania. Oke, Mbak Tania. Oh, yang WA saya kemarin malam tuh ya? Iya, Mau saya. ya, oke. Saya ingat Mbak Tania. Sekarang Mbak Tania dari mana nih? Saya dari rumah teman sih. Oh, dari Bandung langsung sini. Ya, main dulu tadi. Oh, main dulu ya, nggak apa-apa. Butuh healing ya, butuh pencerahan. Ya buka gitu apa ya? Biar kak melulu gitu loh buka. Nek rumah kan gitu toh. Jadi kayak ya pengen aja. Biar seger. Nih, kabarnya Mbak Tania gimana hari ini? Kabarnya Mbak Tania? Alhamdulillah sih Bu. Hari tadi ada sesuatu Sesuatu apa nih yang mau dibicarakan nanti? Iya Bu, itu yang membuat saya nggak menghubungi ibu dulu. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Tania ini sekarang semester berapa? Saya kuliah sekarang itu semester 5. Semester 5. Oh, udah dapat tugas ya Iya. berarti. Iya. Oke. Kalau begitu Mbak Tania kan kesini kan tadi kan pengen nih apa sih tujuan Mbak Tania ini datang ke saya? Tujuan saya Bu ya, karena kan saya tadi bilang ada sesuatu kayaknya. Nah menurut saya sesuatu ini kak permasalahan saya ini tuh sulit untuk saya ini selesaikan sendiri dulu. Kayak saya butuh bantuan yang orang profesional dulu, makanya saya menghubungi itu. Oke, sebelumnya ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu ini Puji Tias. Mbak Tania bisa panggil Ibu Tias, Bu Puji, atau Ibu aja, nggak apa-apa, terserah Mbak Tania. Senyamannya Mbak Tania aja. Nah, anggap saja saya ini sebagai partnernya Mbak Tania gitu. Jadi nanti biar Mbak Tania nih nggak malu, nggak ada sungkan-sungkan atau gimana gitu kan, kita kan baru pertama kali ketemu nih Mbak. Jadi takutnya nanti Mbak Tania tuh masih malu dengan saya atau ragu dengan saya seperti itu. Jadi nanti anggap aja saya ini sebagai partnernya Mbak Tania yang akan membantu Mbak Tania untuk mengatasi masalah gitu. Oke, sebelumnya ingin tanya dulu nih, Mbak Tania apakah udah pernah melakukan konseling atau belum? Aku belum pernah pertama kali saya. Oke, baru pertama kalinya ya. Jadi, karena baru pertama kali, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling, apa itu kayak pemberian bantuan gitu. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan atau memberikan apa ya namanya fasilitas. Jadi fasilitas itu Mbak Tania nih. Nah, saya sebagai konselor, Mbak Tania sebagai konseli itu yang mempunyai masalah. Nah, tadi kan Mbak Tania kan bilang kayak ada masalah gitu kan. Nah, saya ini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Tania, membantu kayak nah saya nanti akan menjembatani Mbak Tania. Saya akan menjadi fasilitator Mbak Tania untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tania tadi. Jadi kayak permasalahan, solusi dari permasalahan itu nanti Mbak Tania sendiri yang akan menentukan itu. Berarti saya sendiri ya Bu ya di sini itu kayak permasalahan saya akan berusaha menyelesaikan sendiri, namun difasilitasi atau diberikan dukungan sama Ibu. Iya, betul sekali seperti itu. Oke, sebelumnya di sini dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Sebenarnya itu banyak banget asasnya, cuma yang lebih ditekankan itu pada proses konseling itu ada 3 Mbak Tania. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, dimana kayak permasalahan Mbak Tania atau cerita-cerita Mbak Tania yang sudah diceritakan ke Ibu itu tidak akan bocor kemana-mana. Jadi yang tahu informasi Mbak Tania, data diri Mbak Tania itu hanya Ibu, dan Ibu nggak akan menyebarkan kemana-mana. Jadi data diri Mbak Tania juga aman, permasalahan Mbak Tania juga aman, seperti itu. Pada intinya Ibu akan selalu berusaha menutupi identitas Mbak Tania, permasalahan Mbak Tania juga, gitu. Itu demi kenyamanan Mbak Tania juga. Jadi kan takutnya kan kalau misalkan saya nih ngomong ke guru yang lain, itu kan Mbak Tania kan jadi nggak enak kan,
apa sih, saya udah bercerita tapi kok malah dibocorin kemana-mana kayak gitu. Iya Bu, itu sih kayak hal yang membuat saya kayak takut dulu. Sebenarnya saya tuh ingin menemui ibu itu sudah lama gitu loh Bu. Namun ya masih tutupi dengan rasa takut tadi loh Bu. Takutnya tuh kayak nanti kalau misal aku cerita nih, terus nanti malah disebarin kan kayak temen-temen itu loh Bu, kan terus iya kata siapa lagi siapa tapi kan semuanya tahu. Emang nggak banyak sih yang kayak gitu mbak Tini. Saya juga dulu pernah punya temen di bangku kuliah juga kayak gitu, nanti saya bilang jangan bilang siapa ya, tahunya ada orang aja yang tahu gitu. Nah di sini saya itu harus menekankan banget asas kerahasiaan ini sudah kayak jadi kewajiban. Misalnya kalau misalkan dari Islam nih, sholat itu kan wajib ya. Nah itu kayak konseling itu harus kewajibannya ini kayak menjaga rahasia kayak gitu. Jadi Mbak Tania tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas kalau misalkan permasalahannya itu terbuka seperti itu. Sebenarnya wajar sih Mbak Tania takut, soalnya Mbak Tania juga baru pertama kali melakukan proses konseling. Mbak Tania juga pertama kali bertemu dengan saya gitu. Jadi ya saya memaklumi itu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah Mbak Tania ini diharapkan untuk selalu terbuka sama saya nih, jangan ada yang ditutup-tutupi. Mbak Tania juga harus bercerita itu apa adanya mungkin gitu. Jangan kayak ada yang ditutup-tutupi atau Mbak Tania ini ragu atau malu untuk berbicara, itu nggak usah malu gitu, nggak apa-apa. Makanya tadi saya dibilang dari awal, jadikan saya itu sebagai partnernya Mbak Tania agar Mbak Tania ini juga bisa agar bisa mengutarakan permasalahannya dengan baik kayak gitu. Oke, lalu yang terakhir ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih pada Mbak Tania. Jadi Mbak Tania ini datang di sini itu atas dasar diri sendiri atau suruhan dari teman atau karena apa gitu? Saya kesini itu ya karena kemauan saya sendiri Bu, tanpa adanya paksaan kan dari orang tua saya, dari guru saya enggak, karena kemauan saya sendiri. Oke, berarti dari kemauan Mbak Tania sendiri nih ya. Ya. Oke, sebelum melakukan konseling, jadi di sini tuh ada durasi waktu Mbak Tania. Jadi nanti nggak hanya kayak ngomong aja, nanti takutnya kan nanti Mbak Tania juga bosan seperti itu ya. Nah, menurut Mbak Tania nih berapa waktu yang paling efektif? 30 menit atau 35 menit atau 40 menit? 30 menit aja Bu, biar kayak pas gitu. Oke, 30 menit ya. Tapi nanti kalau misalkan belum 30 menit tapi ternyata permasalahannya udah bisa diakhiri nggak apa-apa ya Mbak? Ya nggak apa-apa Bu, tidak bisa. Oke, karena tergantung dari permasalahan individu sih Mbak Tania. Kalau misalkan permasalahan berat nanti lebih dari 30 menit itu juga bisa aja. Tapi nanti untuk 30 menit kita stop aja, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya gitu. Apakah dari sini Mbak Tania ada yang masih ditanyakan? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Ya awalnya itu kan emang bukan Bu, namun ya itu tadi Bu menjelaskan kalau ada asas kerahasiaan, jadi rahasia saya kayak informasi cerita saya ini tuh benar-benar sampai itu. Sebenarnya tidak hanya cerita sih Mbak Tania, jadi identitas Mbak Tania itu juga sih harus dijaga benar-benar gitu. Sampai identitas Iya, iya dong. Jadi nanti kan takutnya kan permasalahan nggak bocor nih, tapi tahu-tahu orang-orang itu tahu kan misalkan Mbak Tania ini habis melakukan konseling, berarti orang ini ada masalah kayak gitu. Jadi itu ya kan kita jauhkan gitu dari semuanya. Saya pikir ya hanya cerita saya saja, tapi sampai identitas Iya. saya pun ya Bu ya jelaskan. Saya sudah kayak yakin dulu nggak ragu. Nanti bisa bercerita apa adanya mungkin ya. Oke. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya ingin mengetahui nih, Mbak Tania silakan bercerita kepada saya apa yang sudah Mbak Tania alami sehingga Mbak Tania ini harus sekali untuk melakukan konseling. Di sini bukan saya ini lagi semester 5-an, maksudnya
bukan semester awal gitu loh Bu. Namun kuliah saya ini itu masih online. Nah di sini tuh saya melihat ruang banget dulu bukan berpendapat. Jadi ibarat kalau misal berpendapat itu sudah ada di pemikiran saya gitu Bu, apa yang mau saya omongkan. Tapi ini kak karena grogi, karena kekhawatiran saya itu jadi saya sulit untuk berbicara gitu loh Bu. Lebih padahal kan sudah ada nih di kepala tapi di mulut itu susah untuk mengungkapkannya gitu Bu. Oke, jadi pada intinya permasalahan Mbak Tania ini sulit ya, grogi untuk mengungkapkan pendapat. Iya, Berarti kayak di kelas, di forum kayak gitu iya, ya. kan kelasnya masih online kan Iya. nah, itu kan Oke, berarti Mbak Tania ini berada pada grogi yang sangat berat gitu ya Mbak Tania. iya Bu. Ya saya rasa sangat berat sih Bu karena ya ada di pemikiran saya nih tapi untuk mengungkapkan saja itu sulit karena ya rasa grup saya itu. Oke, kalau Ibu boleh tanya nih, dari skala 0 sampai 10, berapa kecemasan yang Mbak Tania hadapi? Jadi kayak 0, 1 itu kan masih rendah ya Mbak Tania. Jadi itu kecemasannya itu belum yang cemas banget. Kalau misalkan pada 10, 9 itu udah kecemasannya itu udah tingkat atas gitu. Kira-kira berapa nih Mbak Tania? Sekarang saya rasa ya Bu ya ini saya itu kecemasan saya berada di angka 8,5 mau ke 9 sih. Oh, berarti cukup tinggi ya Iya, dan tinggi. kesabarannya ini. Oke, kalau begitu Ibu ingin tanya nih, apa yang dilakukan oleh Mbak Tania? Dilakukan dengan hal apa? Apa yang dilakukan Mbak Tania untuk mengatasi grogi itu? Apakah Mbak Tania sudah pernah mencoba mengatasi rasa grogi itu atau belum? Kalau saya ya Bu, saya rasa sih belum karena ketika ini loh Bu, apa kayak kelas gitu kan ya mengungkapkan pendapat kan ada di pemikiran saya tapi saya sulit untuk mengungkapkan pendapat saya. Nah karena rasa grup saya itu kayak udah sudah ngebleng gitu loh Bu, Oh iya, nggak tahu harus ngapain. iya sih. Saya dulu juga pernah kayak gitu Mbak Tania. Jadi kayak saya tuh udah siap nih, tapi tiba-tiba waktu mau mengutarakan saya grogi, akhirnya langsung ngeblank, jadi hilang jadi Iya, aku. Bu. Oh, oke, berarti kita agak sama nih badannya gitu. Oke, kalau misalkan nih ada keajaiban, ada suatu keajaiban, satu kayak permintaan. Nah, keinginan apa yang akan Mbak Tania wujudkan di sini? Ya keinginan saya ya kan yang membangun banget ini rasa grogi saya kan Bu ya. Ya saya ingin rasa grogi saya ini bisa dilakukan dulu atau enggak itu bisa menurun. Seenggaknya saya bisa mengungkapkan pendapat saya. Oke, berarti Mbak yang diinginkan Mbak Tania ini rasa groginya itu menurun gitu ya. Kalau bisa hilang. Oke, agar Mbak Tania bisa percaya diri dalam mengungkapkan seperti itu. Oke, menurut saya Mbak Tania ini udah bagus sih kayak. Lalu apa nih yang akan dilakukan Mbak Tania selanjutnya untuk mengatasi rasa grogi tersebut agar Mbak Tania ini bisa mewujudkan keinginan tadi yaitu biar tidak kecemasannya itu biar tidak berlebihan agar Mbak Tania juga bisa berpendapat. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Tania? Yang saya lakukan ya Bu, ini Bu kayak mengutarakan pendapat saya tapi ke diskusi atau forum-forum kecil di teman-teman saya gitu loh Bu, teman-teman ini misal kayak kerja kelompok nih, nah saya ikut mengutarakan gitu loh Bu pendapat saya kan sama aja itu juga melatih kan Bu ya. Oke, itu sudah sangat baik sih Mbak Tania menurut saya. Apakah ada hal lain atau planning lain? Maksudnya apa yang akan Mbak Tania lakukan selanjutnya selain itu tadi? Kalau yang lain itu kan berhubung di kamar saya itu ada kaca besar kan Bu ya. Nah saya rasa saya bisa kayak berbicara di depan kaca gitu loh Bu. Kan sekarang kan masih online kan, maksudnya tidak bertatap langsung kan sama aja kayak saya berbicara di depan laptop. Nah saya akan berusaha kayak berbicara di depan kaca gitu loh Bu biar lancar.
berarti menganggap laptop itu kaca gitu ya nantinya, biar Mbak Tani ini sudah kayak nih, Mbak Tani itu sudah melatih dengan mengutarakan di depan kaca, kayak berbicara di depan kaca. Nantinya laptop itu akan seolah-olah ini kaca nih. Dia ke Mbak Tani bilang, oh ini hanya kaca. Saya akan kayak mengutarakan pendapat saya itu ya udah kayak pas saya ngaca gitu. Iya, itu. Yang saya pikirkan saat ini. Oke, itu sudah sangat baik sih Mbak Tani yang menurut saya ya. Karena Mbak Tani sudah bisa mengetahui solusi yang terbaik untuk mengatasi bloggingnya Mbak Tania itu kayak gimana gitu. Oke, dari sini setelah kita melakukan masing-masing tadi, Mbak Tania sudah bisa mencetuskan berpikir untuk solusi kedepannya nih. Ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, skala 0 sampai 10, berapa kecemasan yang dialami Mbak Tania saat ini setelah melakukan proses konseling? 0 sampai 10 ya. Tadi kan 8,5 ya. Saya rasa sekarang kayak ke 6 lah. Nggak terlalu langsung drastis turun, tapi ada penurunan karena saya tuh tahu besok mau ngapain sebelum besok, cara melatih diriku biar bisa berbicara, biar gak bolos itu gimana. Jadi saya rasa kecemasan saya atau saya ini sedikit menurun. Oke, berarti itu udah sangat baik sih Mbak Tania, karena Mbak Tania pun juga udah ada penurunan. Berdua pun transfer itu sudah sangat baik Mbak Tania. Jadi Ibu harap Mbak Tania ini bisa kayak ya nggak hanya Mbak Tania omongan saja, tapi juga dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan Mbak Tania. Oke, kira-kira mau kapan nih Mbak Tania untuk menerapkan hal tersebut, solusi-solusi yang Mbak Tania pikirkan tadi? Saya akan berusaha nanti malam sih. Oke, berarti hari ini ya? Iya. Oke, lalu sampai kapan nih Mbak Tania, tanggal waktunya nih sampai kapan? Sampai ini aja 2 minggu boleh nggak? 2 minggu dulu, nanti dilihat kembangannya. Oh nggak apa-apa, jadi Mbak Tania ini mau itu ya 2 minggu dulu. Iya. Oke, nanti Ibu akan bertemu dengan Mbak Tania lagi. Bertemu lagi? Iya, karena proses itu nggak bisa cuma satu pertemuan, bahkan 4 sampai lebih pun bisa, tergantung dari permasalahan sendiri-sendiri tadi gitu. Nah, untuk permasalahan Mbak Tania ini nanti saya itu ingin bertemu dengan Mbak Tania lagi. Ya. Saya tuh ingin mengecek nih, tadinya kan pertama kan 8,5 ke 9 kan. Iya. Pertama tadi, terus Iya. waktu sudah melakukan tes konseling dan itu jam belum menjadi 6 gitu kan. Nah, Ibu ingin melihat perkembangan Mbak Tania besok. Jadi Mbak Tania ini apakah sudah benar-benar kayak udah berusaha untuk menjalankan solusi tadi atau belum, masih belum. Nah, kalau misalkan udah nih, berarti skala Mbak Tania pada saat besok itu berapa, menurun atau malah naik lagi seperti itu? Apakah Mbak Tania bisa untuk melakukan konseling untuk ya bisa Bu. Tapi ini ya Bu ya, kan saya belum tahu kan Bu, maksudnya belum tahu hari apa saya bisa melakukannya. Ya saya bahasa Ibu aja Bu. Iya apa, nanti janjian aja sama saya harinya, lalu jamnya juga janjian lagi sama saya. Oke. Di sini Mbak Tania mau kemana nih? Mau langsung pulang sih. Langsung pulang ya, hati-hati di jalan ya. Takutnya nanti hujan atau gimana. Nanti kalau Mbak Tania bawa jas hujan. Oke. Selalu ada kalau di motor. Oke. Jadi nanti kalau hujan berhenti dulu pakai jas hujan. Ya, dijaga kesehatannya. Soalnya lagi masa pandemi kayak gini. Terus Mbak Tania juga masih melakukan proses kuliahnya itu masih online gitu. Takutnya nanti kalau misalkan Mbak Tania sakit nanti nggak efektif gitu kuliahnya. Kalau gitu proses konseling kali ini saya akhiri. Mbak Tania bisa langsung pulang atau gimana, saya juga mau lagi keluar. Terima kasih ya Bu ya, karena sudah membantu saya. Saya izin keluar dulu. Iya. Terima kasih Bu.